Saudara kaum muslimin jamaah maghrib Masjid Al-Bilal Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Di pertemuan yang ke-15 kembali kita lanjutkan pembahasan Kitabut Tauhid karya Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan jilid 1. Kita masih di bab yang ketiga, Tauhid Uluhiyah, membahas syarat-syarat syahadat Muhammadur Rasulullah, halaman 68. Pada pertemuan yang ke-14 kemarin kita sudah sampaikan syarat syahadat Muhammadur Rasulullah. Pertama, at-tasdiqu bil qalbi, ya, membenarkan dengan hati kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa taqriru bil lisan, mengucapkan dengan lidah, mengucapkan syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, wa'mal bil arkan, mengikuti dan mengamalkan dengan anggota, dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan yang dilarang. Nah, sekarang kita lanjut kepada yang keempat, at-tasdiqu fima akhbar, membenarkan dalam hati semua yang beliau khabarkan, ya, membenarkan di dalam hati semua perkhabaran dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada dua dalil yang kita turunkan pada malam ini, ya, dalilnya banyak sebenarnya, tapi untuk menghemat waktu, dua saja sudah cukup mewakili. Satu dari qala Allah Al-Quran, An-Najm, surah yang ke-53 ayat 1-4. Dalil yang kedua, wa qala Rasul, hadis dari Abu Zaid Amr bin Akhtab radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini sahih. Sekarang kita ke An-Najm. An-Najm surah yang ke-53 ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 1, wan najmi idza hawa, demi bintang ketika terbenam. Ayat 2, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, kawanmu itu, yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sesat dan tidak pula keliru. Maka jangan khawatirkan berita yang beliau sampaikan. Beliau tidak sesat, beliau tidak keliru. Ini diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sang pengutus. Ayat 3, wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya, kepentingan proyeknya, membela dinastinya, tidak. Ayat 4, in huwa illa wahyu yuha, tidak lain yang diucapkannya itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi semua yang diucapkan Nabi, semua yang diucapkan Rasul, itu adalah wahyu. Cuman saja ada wahyu itu redaksinya dari Allah. Nah, itulah qala Allah.
Ada wahyu itu redaksinya dari beliau. Itulah qalar rasul. Kesemuanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang nabi itu, rasul itu tidak berhak untuk ngarang. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Kata beliau, kapasitas kita hanya menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebabnya kita wajib mempercayai setiap berita yang beliau sampaikan. Tidak boleh meragukan, apalagi sampai mengingkarinya. Kalau meragukan, apalagi mengingkari, maka kurang syaratlah syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, hadis sahih dari Abu Zaid Amr bin Akhtab radhiyallahu an. Jangan keliru, bukan Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab kunyahnya Abu Hafsah, tapi Amr bin Akhtab kunyahnya adalah Abu Zaid. Ya. Jadi hadis sahih dari Abu Zaid Amr bin Akhtab radhiyallahu an, sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Siapa Abu Zaid? Abu Zaid Amr bin Akhtab adalah Al-Ansari, dari sahabat Ansar, orang Madinah beliau. Beliau berkata, ya, Abu Zaid bercerita, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memimpin salat subuh bersama kami. Selesai salat subuh, tentu zikir seperlunya. Wa sa'idal mimbara, beliau naik ke atas mimbar, ya. Fa khatabana hatta hadarati zuhr, beliau menyampaikan khutbah di mimbar sampai masuk waktu zuhur. Coba hitung Pak, dari selesai subuh sampai masuk waktu zuhur berapa jam itu? 5 jam. Ya. Kita dengerin khutbah nggak sampai 1 jam, dah. Ya, malah dibatasi khutbah maksimal 20 menit. 20 menit masih. Sahabat Nabi mendengarkan khutbah Rasulullah dari subuh sampai zuhur. Tapi bukan khutbah Jumat. Ya, khutbah Jumat nggak boleh panjang-panjang. Ya. Bukan khutbah Jumat. Lalu fanazala, begitu masuk waktu zuhur beliau turun mimbar. Setelah itu fasalla, lalu memimpin sholat zuhur bersama kami. Kalau kita sudah zuhur itu ngapain? Makan. Isoma, istirahat, sholat, makan. Tapi ternyata tidak. Rasulullah tidak begitu. Tsumma sa'idal mimbara, kemudian beliau naik lagi ke atas mimbar, lalu menyampaikan khutbahnya hatta hadaratil as, sampai masuk waktu asar. Dari habis zuhur sampai masuk asar berapa jam? 2,5 jam. Tadi 5 tambah 2,5, 7,5 jam. Begitu masuk waktu asar, summa nazala fasalla, beliau turun mimbar dan memimpin sholat asar bersama kami. Kirain habis sholat asar pulang, ternyata tidak. Summa sa'idal mimbara, kemudian beliau kembali naik ke atas mimbar, lalu menyampaikan khutbah lagi hatta gharabatil syams, sampai terbenam matahari. Dari habis asar sampai terbenam matahari, adzan maghrib berapa jam? Ya,
dari habis asar sampai azan maghrib, ya, 2,5 jam lagi. Nah, tadi 7,5 jam, tambah 2,5 jam, berapa jam? Nah, itulah lamanya khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang beliau sampaikan selama itu? Sehari suntuk, ya. Fa akhbarana ma kana wa ma huwa kain. Maka beliau menyampaikan apa yang sudah pernah terjadi dan apa yang akan terjadi. Ya, selama sehari penuh itu beliau sampaikan semua yang sudah pernah terjadi dan semua yang akan terjadi. Fa'alamana ahfazana. Maka orang yang lebih tahu di antara kami, mereka menghafalnya. Bayangkan kekuatan hafalan para sahabat. Ya, tidak dicatat, itu didengar langsung masuk. Ya, itu daya hafalnya para sahabat. Masya Allah. Sahih riwayat Muslim. Nah, itulah yang disampaikan Rasulullah. Nomor A, yang sudah pernah terjadi. Nomor B, yang akan terjadi. Nah, tentu tidak semuanya kita sampaikan malam ini. Kalau mau kita sampaikan semuanya, fajar kita pulang. Siap. Nah, di antara contoh-contoh saja. Yang sudah pernah terjadi, ya, kita contoh yang sudah pernah terjadi kita sampaikan. Pertama, tentang kisah Juraij, bayi yang bisa bicara di masa Juraij. Hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Nah, di papan tidak sempat kita tulis, ya, tolong ditambah saja di catatannya. Jadi nomor A, yang sudah pernah terjadi. Apa tujuan kita buka ini? Menceliak contoh kanan sudah, menceliak tuah kanan manang, ya, kata orang Minangkabau. Artinya apa? Kalau mencontoh kepada yang sudah berlalu, ya. Kalau belum terjadi, apa yang mau kita contoh? Ya, kejadian-kejadian yang sudah berlalu itulah contoh kita. Mencari tuah kepada yang menang, jangan kepada yang kalah, ya. Kepada keberhasilan itu yang kita jadikan untuk mencari tuah, ya, mencari kemenangan, jangan kepada yang gagal. Nah, ini gunanya kita ungkap, ya. Ada dua saja, pertama kemenangan, kedua kekalahan. Pertama keberuntungan, yang kedua kerugian. Nah, kita awali dari kisah Juraij. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana rajulun fi Bani Israil yuqalu lahu Juraij." Adalah seorang Bani Israel, dikatakan orang namanya Juraij. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yusalli," dia ahlu ibadah. Ya, kerjanya salat aja sepanjang hari. Lalu faja'athu ummuh fada'athu, datanglah ibunya melihatnya, anak kandung sibiran tulang buah hati limpo bakuruang. Ya. Rindu dendam kepada si anak tidak bisa dipungkiri. Naluri seorang ibu rindu kepada anaknya. Kadang-kadang anak yang lupa kepada orang tuanya. Datang orang tuanya, ibunya ketuk pintu. Pas ketika itu Juraij sedang sholat, ya. Fa'aba ayyujibaha faqal ajibuha au usalli. Berperang dalam benaknya, akan kubukakan pintu orang tuaku ataukah sholat kulanjutkan? Akhirnya dia lebih memilih sholatnya. Dia lanjutkan sholatnya ketika itu. Dia enggan untuk membukakan pintu untuk ibunya. Bukan dia durhaka, tidak. Tapi dia tidak mau memutus sholatnya. Tsumma atathu, ya.
Dalam riwayat 3 kali dia bolak-balik dari rumahnya ke tempat anaknya tadi. Faqalat, di akhirnya ibunya itu berdoa, Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat. Ya Allah, ya anakku ini kebangatan ini. Sudah 3 kali saya datangi, tidak juga dibukakan pintu. Jangan matikan dia ya Allah sebelum wajahnya dipertontonkan di depan para pelacur. Ini ada-ada aja ini doa orang tua. Tapi begitulah, keceplos dari mulutnya seperti itu. Terus kita lanjutkan. Wa kana Juraij fi sauma'atih. Ya. Si Juraid tetap beribadah di tempat ibadahnya. Di desa itu ada seorang pelacur, ya, yang sudah memangsa kebanyakan laki-laki, ya, bukan lagi puluhan, dah ratusan laki-laki ditaklukkan oleh pelacur ini. Nah, lalu pelacur ini sesumber, saya mau menaklukkan si Juraid itu yang ahlul ibadah. Kata orang-orang, emang kamu bisa? Bisa, saya bersumpah saya akan menaklukkannya. Nah, dicobalah merayu si Juraid. Ternyata tidak mempan. Juraid fokus ibadah terus. Tapi karena sudah terlanjur sesumbar, malu dong dengan orang-orang, apa kata dunia. Akhirnya pelacur ini berhubungan dengan seorang pengembala, ya, seorang pengembala. Nah, setelah itu dia hamil. Nah, ketika hamil itulah dia katakan kepada orang-orang, lo tahu nggak, di perut gua ini anak si Juraid. Ah benar? Iya, swear deh. Karena dia bisa ngomong meyakinkan orang, maka marahlah masyarakat ketika itu. Orang kampung ngamuk, tempat ibadah Juraid dihancurkan. Dan si Juraidnya dipukuli. Sok alim lo, sok soleh lo, ternyata lo, ya, biang kerok juga rupanya. Itulah kira-kira. Ditangkap. Ya, ditangkap Juraid, kemudian diadili. Nah, kata Juraid, pertemukan saya dengan bayi itu. Dipertemukanlah nih bayinya. Lalu Juraid menanyakan, ya gulam, wahai anak kecil, siapa bapakmu sebenarnya? Ketika itulah bayi yang masih merah, yang baru lahir, ngomong, bapakku adalah tukang gembala. Nah inilah, kata Nabi, 2 bayi yang bicara waktu kecil. Satu, Nabi Isa alaihi salam, ini juga masih merah, bicara. Yang kedua, bayi di masa Juraij. Tak malulah orang sekampung. Akhirnya kata Pak RT-nya, mau kubangunkan lagi tempat ibadahmu dengan emas? Oh enggak usah, kata Juraij. Atau mau kubangunkan dengan perak? Karena malu ini, ya, orang baik-baik dituduh berbuat onar. Atau kubangunkan dari perak? Enggak usah, kata Juraij. Lalu dibangun dengan apa? Seperti apa yang kalian lihat dulu tempat ibadahku, seperti itu aja ganti lagi. Nah, maka digantilah tempat ibadahnya seperti semula kembali. Masyarakat minta maaf kepada Juraid. Apa faedah yang kita ambil di sini? Begitu sensitifnya hati orang tua. Begitu hati orang tua dilukai, doanya manjur. Syukur-syukur kalau doanya positif, doanya bermanfaat. Kalau doanya seperti doa Ibu Juraid tadi gimana? Nah, makanya kepada kita yang masih punya ibu, masih punya ayah, nah, jagalah hati perasaan kedua orang tua kita. Karena orang tua itu makin tua, makin sensitif.
Makin berumur, makin gampang terbawa perasaan, makin emosional. Ya, orang tua itu kalau sudah lanjut umurnya persis kayak anak-anak. Ya, suka dimanja, suka diiyakan, terus diturutin terus, jangan pernah dibantah, jangan pernah dilukai hati orang tua. Ini pelajaran. Ya, tujuan diungkap Nabi seperti ini, begitulah ya manjurnya doa seorang ibu. Begitulah sensitifnya seorang orang tua. Pelajaran buat kita. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yang sudah terjadi yang kedua, kisah 3 orang yang terperangkap dalam goa, ya, dalam goa batu. Hadis sahih dari Abdullah bin Amr, ya, tidak saya tulis di papan, ditulis dalam catatannya. Hadis sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, kita ulang. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita. Apa kata Nabi? Intalaqa thalathatu rahtin mimman kana qablakum hatta awaw al-mabita ila gharin. Ada 3 orang safar, ya, orang-orang sebelum kalian. Maksudnya ahlul kitab, orang-orang Yahudi, tapi Yahudi yang bertauhid, bukan Yahudi yang membelelo, enggak. Dia safar, kemudian istirahat di dalam goa. Nanti kalau sudah seger lagi dia melanjutkan perjalanan. Namun tanpa diduga, karena hujan turun, goa yang ditumpanginya tadi itu terjadi longsor. Ada reruntuhan batu yang menggelinding ke bawah, pas berhenti di mulut goa itu. Mereka terperangkap, mereka tidak bisa keluar. Lalu faqalu, lalu mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum. Dulur, kita nggak akan bisa selamat dari goa ini tanpa berdoa kepada Allah melalui amal soleh kita. Ini namanya tawasul, ya. Tawasul, berperantara dalam berdoa kepada Allah dengan apa? Dengan amal soleh kita. Jadi tawasul nggak perlu repot-repot cari kuburan orang soleh, cukup bertawasul dengan amal ibadah kita sendiri. Lalu faqala rajulun minhum, berdoalah salah seorang di antara mereka, Allahumma kana li abawani syaikhan kabiran. Ya Allah, aku mempunyai kedua orang tua yang sudah sepuh. Ya, syaikhan kabiran, orang tua yang sudah sepuh. Bapaknya sudah kakek-kakek, ibunya sudah jadi nenek. Wa kuntu la ughbiqu syurbil ashiyya qablahuma. Kebiasaanku, aku belum minum susu sebelum kedua orang tuaku minum susu. Nah, begitu dia birrul walidain. Dia tidak mau makan sebelum orang tuanya makan. Dia tidak mau minum susu sebelum orang tuanya minum susu. Satu kali, ya Allah, saya sibuk cari nafkah keluar, pulang terlambat. Nah, lalu sampai di rumah saya buatkan susu, saya suguhkan. Kedua orang tuaku sudah tidur, pules. Ya,
Saya belum minum, anak-anak saya nangis-nangis, minta minum susu, dipegang kaki saya, tapi saya tidak izinkan. Sebelum orang tua saya dahulukan terlebih dahulu. Tapi saya juga nggak tega membangunkannya sedang tidur pulas. Sampai fajar, saya pegangin terus susu itu, ya Allah. Sampai fajar baru saya bangunkan. Saya minumkan kepada orang tua saya. Nah, kalau birrul waliden saya ini kau terima sebagai amal soleh, ya Allah, tolong kami, singkirkan batu ini. Ini doa dari orang yang pertama. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melanjutkan ceritanya. Wa qala al-akhir, lalu berdoa pula yang kedua. Allahumma, ya Allah, kanat li bintu ammi kanan ahabban nasi ilai. Ya Allah, saya punya anak paman. Anak paman berarti saudara saya, pupu. Dia itu cantik, ya Allah. Saya naksir. Saya mencintainya. Saya mau menikmati tubuhnya yang cantik itu, ya Allah. Tapi nggak dapat. Ya. Dia menjauh. Satu kali datang masa peceklik. Datang masa peceklik, dia minta tolong kepadaku, ya Allah. Lalu aku berikan 120 dinar dengan syarat dia menyerahkan kesucian tubuhnya kepadaku. Ya. Saya akan bantu kamu 120 dinar, tapi syaratnya tidur dulu bersamaku. Dia mau, ya Allah. Ya. Dia mau. Dia bersedia, ya Allah, sehingga ketika aku dapat melakukan apa yang aku inginkan terhadapnya, dia berkata kepadaku. Apa katanya sepupuku itu? Bertakwalah kepada Allah. Cincin tidak boleh dilepas kecuali oleh orang yang berhak. Nah, ini bahasa kinayah, bahasa malereng. Ya. Tubuhku ini tidak boleh dinikmati kecuali orang sudah berhak, sudah menikahi saya dulu. Itu intinya. Maka aku pun takut melakukan perbuatan itu, ya Allah. Lalu aku tinggalkan dia, padahal dia adalah orang yang paling kucintai. Dan aku tinggalkan pula 120 dirham tadi, 120 dinar tadi. Dan dia tidak saya apa-apain, ya Allah. Nah, kalau ketakwaanku kepadamu, ya Allah, kau terima sebagai amal soleh, tolong kami, ya Allah. Singkirkan batu ini. Bergerak pula batu tadi untuk kedua kalinya. Tapi masih belum bisa keluar. Karena bergeraknya sedikit-sedikit. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, wa qala tsalits, berdoa pula yang ketiga. Kan 3 orang tadi. Allahumma inni stajartu ajra'a fa'ataituhum ajrahum. Aku mengupah 3 orang. Ya. Aku mengupah orang dan upahnya bukan 3 orang, ya. Dan upahnya lancar kuberikan. Ya. Upahnya lancar kuberikan. Ghaira rajulin wahidin tarakal ladzi lahu wa dhahaba. Kecuali ada 1 orang, ya Allah, pekerjaku itu upahnya belum dia terima, dia dah kabur duluan, entah kemana. Waktu itu belum ada handphone. Dengan apa dipanggil? Ya. Dengan apa di WA? Lalu fathamartu ajrahu hatta kasratu minhu amwal. Aku investasikan upahnya itu sehingga banyaklah harta itu. Berupa kambing-kambing, onta, sapi, semuanya. Berikut budak, pengembala. Jadi berkembang hartanya itu diinvestasikan. Lalu berapa musim berlalu dia datang, ya Allah, untuk menagih upahnya. Faqal, ya Abdullah, la tastahzi'u bi. Ya. Lalu kukatakan, upahmu itu
kambing, onta, sapi yang ada di atas gunung itu, atas bukit itu, berikut pengembalanya, kamu bawa pulang, itu upah. Lalu dia berkata, ya Allah, wahai hamba Allah, wahai majikanku, jangan bercandalah, jangan ngeledek akulah. Ya. Dikira bercanda. Bukan bercanda, bukan meledek, memang itu upahmu. Upahmu yang saya investasikan sekarang sudah berkembang, bawalah. Betul-betul dibawa semuanya, ya Allah, satu pun tidak ditinggalkan untukku. Nah, kalau amanahku terhadap gaji karyawanku ini kau terima sebagai amal soleh, ya Allah, tolonglah kami singkirkan batu ini, ya Allah. Nah, bergerak pula lah batu untuk ketiga kalinya. 3 kali bergerak, maka mereka bisa keluar melanjutkan perjalanan. Apa pelajaran yang kita ambil? Di saat-saat kritis, di saat-saat terdesak, gunakanlah senjata, yaitu tawassul dengan amal ibadah sendiri. Berbisiklah dengan Allah, gunakan amal ibadah, jual kembali amal ibadah kita itu kepada Allah. Ya, tentu ibadah idola kita masing-masing beda-beda. Ada yang suka tahajud, ya. Ada yang malas tahajud tapi puasa sunnahnya kencang. Ada yang malas puasa sunnah tapi baca Qur'annya kencang. Ya, one day one juz. Malah tiap hari bisa 3 juz. Ada yang tahajud kagak, puasa kagak, baca Quran kagak, sedekahnya merah-merah aja. Ya. Jadi masing-masing kita punya amal idola. Jual itu kepada Allah. Ya Allah, saya kan sudah beramal begini. Saya kan sudah tahajud, saya kan sudah puasa, saya kan sudah sedekah. Kalau kau terima sebagai ibadah amal soleh, ya Allah, tolong saya. Nah, apa hajat kita? Sehatkan keluarga saya yang diopnam di rumah sakit, ya Allah. Luluskan anak saya yang lagi ujian, ya Allah. Macam-macam hajat kita kan. Silahkan. Ini faedah yang kita ambil. Ini yang sudah terjadi. Ya, kita lanjut. Yang kedua, yang akan terjadi. Akan terjadi, kata Nabi. Tapi sekarang sebahagian sudah mulai terjadi apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai daripada yang pertama. Keterasingan syariat Islam. Ini sudah disampaikan oleh Nabi melalui hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban. Fatuba lil ghuraba." Dimulai Islam itu dalam keadaan asing, tidak populer. Di tengah komunitas menyembah berhala, ada Lata, ada Uzza, ada Hubal, ada Manat. Itu Tuhan-Tuhan kafir Quraisy. Datang Nabi menawarkan, mengajak, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian bukan berhala, Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Ini asing di otaknya orang kafir Quraisy. Lo gila ya? Nah, bahasa Betawinya begitu. Sedangkan banyak Tuhan kita nggak selesai ini urusan. Apalagi Tuhan yang kamu tawarkan satu, sudah atuk nggak kelihatan lagi. Ayah wae, kata orang kafir Quraisy. Jadi nggak populer dakwah Nabi itu dulu, asing. Selanjutnya, wa sayaudu kama bada'a ghariban. Nanti kata Nabi, ajaran Islam ini akan kembali asing. Ya, tidak populer. Ya. Kemarin kita bicara jenggot. Ya. Kita bicara jenggot asing. Jenggot
pada hari ini bicara jenggot, apa kata dunia? Jenggot itu goblok. Makin panjang jenggotnya makin goblok dia, kata profesor doktor. Ini menunjukkan syariat Islam makin lama makin terasing. Celana cingkrang, kebanjirannya, kok tinggi amat celananya? Ada aja, diledek. Orang yang sudah mulai menjalankan syariat itu terasing, itu tidak populer. Tapi jangan berkecil hati kepada ikhwan yang sudah menjalankan sunnah, kepada akhwat yang sudah menjalankan sunnah berhijab menutup aurat dengan sempurna. Walaupun kita dicurigai, dicemooh, dicaci maki, dituding apa lagi? Radikal, intoleran, Wahabi, antek Yahudi, macam-macam. Sabar. Fatuba lil ghuraba, kata Nabi, beruntunglah orang yang asing itu, orang yang tidak populer itu. Dia terasing, dia tidak populer karena istiqamah, komitmen di atas tauhid, konsisten di atas sunnah. Dia terasing, malah dibenci oleh keluarganya, terasing dari kampungnya. Ini sudah disampaikan oleh Nabi SAW dan kini sudah mulai kita rasakan keterasingan ajaran Islam itu. Satu. Yang kedua, ilmu ya apa tuh? Ya. Kurang jelas ya tulisannya. Ilmu diangkat. Ya. Ilmu diangkat, kebodohan menyebar, kemudian kekacauan dan pembunuhan merajalela. Sudah terjadi belum? Ilmu diangkat bagaimana caranya? Dengan diwafatkannya para ulama. Sementara generasi berikutnya malas belajar agama. Pak, anaknya sekolah di mana? Di pesantren? Pesantren? Mau jadi apa anak bapak masuk pesantren? Ya. Jadi pesantren itu dipandang sebelah mata. Kenapa enggak di universitas itu, di universitas ini? Ya, mempelajari ilmu sosial politik. Nanti ongkang-ongkang kaki saja di Senayan penghasilannya ratusan juta. Kenapa enggak itu? Biar orang malas ke pesantren. Kalaupun ke pesantren, kalau sudah tidak lulus di sini, tidak lulus di sini, tidak lulus di sini, baru masuk pesantren. Pesantren adalah pembuangan yang tidak lulus. Maka yang jenius itu enggak ke pesantren, ke sekolah-sekolah unggulan. Yang agak bego-bego, baru dimasukin ke pesantren. Nah, ini mengakibatkan ilmu jadi berkurang. Dengan berkurangnya ilmu, maka tersebarlah kebodohan. Kebodohan tentang akidah, ini yang utama. Kebodohan tentang syariat. Maka terjadilah Islamofobia. Apa itu Islamofobia? Dia Muslim, KTP-nya Islam. Tapi kalau bicara syariat Islam, dia alergi. Ya, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Karena dia tidak mengerti keindahan syariat Islam itu, maka dia fobia, alergi dengan syariat Islam. Inilah sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Sehingga dengan diangkatnya ilmu, tersebarnya kebodohan, maka kekacauan, pembunuhan terjadi di mana-mana. Hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, takunu baina yadayi sa'ah ayyamin, akan terjadi sebelum datang hari kiamat hari-hari yarfa'u fiha ilmu, diangkat ilmu,
Wa yanzilu fihal jahlu, tersebar kebodohan. Ya. Wa yakthuru fiha harju, dan tersebar pulalah, merajalela pulalah kekacauan dan pembunuhan. Kebodohan, ya, bukan hanya di bidang agama. Kebodohan secara kasat mata. Saya masih ingat waktu kecil, ya, sedikit saja baju ini tersangkut paku, tersangkut duri, lecet sedikit. Orang tua kita tuh cepat ke tukang jahit atau jahit sendiri, dirapit kembali. Malu melihat baju anaknya sedikit saja sobek. Sekarang baju baru dibeli di toko disobek-sobek. Ya, tak bodoh itu. Celana baru dibeli di toko disobek-sobek, malah diwarna dengan warna yang kotor. Lihat aja. Itu kebodohan yang kita rasakan. Nah, kekacauan, pembunuhan. Nyawa manusia seperti nyawa ayam, tidak berharga. Pembantaian di kilometer 50 belum juga terungkap sampai sekarang. Pembunuhan ketika pemilu 5 tahun yang lalu, ya, anggota KPPS mati, belum juga terungkap. Nah, itu sudah diberitahukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu berkurang, kebodohan menyebar, pembunuhan, kekacauan di mana-mana. Yang ketiga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tahun-tahun tipu daya. Ya, tahun-tahun tipu daya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-khan wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Qila wa ma ar-ruwaibidah? Qala ar-rajulu tafihu fi amril ammah. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan, tahun tipu-tipu akan menimpa manusia, di mana akan terjadi para pendusta dipercaya. Sudah dibohongi 5 tahun yang lalu, besok pilih lagi. Itu ya. Udah masuk isya ya. Baik, kita istirahat sejenak. Silakan muazin. Akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang menimpa manusia. Seperti apa? Pertama, yusaddaqu fihal kadzib. Para pendusta dipercaya. Kalau para pendusta, berarti dustanya bukan sekali 2 kali. Kita sering dusta. Tiada hari tanpa dusta. Masih dipercaya juga. Sebaliknya, wa yukadzabu fiha sadiq. Orang yang jujur didustakan. Siapa yang jujur? Para ulama. Para ulama yang selalu bicara qala Allah wa qala Rasul, itu didustakan. Nah, ajaran sesat mana lagi ini? Ini Wahabi datang lagi. Ulama yang garis lurus, yang dakwahnya lurus, yang tidak bisa diintervensi, selalu dikaitkan dengan Wahabi. Ya. Yang bicara tauhid, yang bicara sunnah, selalu diberi embel-embel yang negatif. Ini sudah disampaikan Nabi. Yang jujur itu didustakan. Lanjut. Wa yu'tamanu fihal khan. Yang diberi amanah adalah para pengkhianat. Jelas pengkhianat, menjual aset negara kepada asing, itu yang dikasih amanah. Sebaliknya, wa yukhawwanu fihal amin. Yang jujur, yang trik rekodnya bagus, itu dikhianati. Ya. Dikasih fitnah, dikasih celah supaya jatuh, enggak boleh maju.
Lalu wayantiqu fiha ruwaibidah. Nah, ketika itulah ruwaibidah sering ngomong, sering komen. Qila, lalu ditanyakan orang, wa ma ruwaibidah? Apa itu ruwaibidah ya Rasul? Kata Nabi, qala ar-rajulu tafihu fi amril ammah. Seseorang yang bodoh, yang tidak punya ilmu, ikut pula komen, ya, bicara di televisi, di YouTube, nggak ada latar belakang agama, dia bicara agama. Dia bukan ustadz, bukan belajar di pesantren, ya, dia bicara agama, maka bicaranya itu menyesatkan. Itu adalah ruwaibidah. Itu sudah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang keempat, kaum muslimin akan berpecah belah. Ini juga disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis sahih, hadis hasan, ya, dari Al-Irbad bin Sariyah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini kita potong karena hadis ini panjang. Innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kalian yang hidup nanti setelahku, mereka akan melihat perbedaan yang banyak. Nah, sekarang kita rasakan. Dulu ulama kita mendirikan Muhammadiyah itu sebagai kendaraan dakwah. Ulama kita mendirikan Nahdlatul Ulama sebagai kendaraan dakwah, memperlancar dakwah. Tapi sekarang dijadikan ormas itu untuk memecah belah umat, ya. Antara Muhammadiyah dengan NU masih belum bisa bersatu. Jangankan itu, sesama Muhammadiyah saja pecah, sesama NU saja pecah. Ada Musa, ada Muhammadiyah Salafi, ya, ada MUNU, ada Muhammadiyah NU, ada Munas, Muhammadiyah Nasional, yang lebih parah MULIB, Muhammadiyah Liberal. Nah, juga gitu NU, ada NU garis lurus, ada NU garis. Nah, itu kan bapak-bapak yang ngomong, bukan saya. Ya, kata mantan ketua NU dulu, ada NU cabang Katolik, ada NU cabang Protestan. Ya, nah terakhir ada lagi NU cabang Yahudi yang ditangkap kamera ketika bertandang bersalaman mesra dengan presiden Yahudi. Ini yang terjadi. Ini sudah dibicarakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fasayara ikhtilafan katsira. Nah, maka fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka kalian wajib mengikut sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin kalau tidak mau berpecah. Ini resepnya. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajis. Berpegang teguhlah kepada sunnah itu dan gigit dengan gigi gerahammu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wal muhdatsatil umur. Awaslah kalian terhadap perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Terakhir, nah ini kabar gembira, ya. Kita tutup pembahasan ini dengan berita gembira. Apa itu? Kaum muslimin akan membunuh Yahudi. Nah, selama ini kan saudara kita di Palestina, di Gaza jadi bulan-bulanan orang Yahudi. Nanti saatnya kita akan membantainya. Ini berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sahih diriwayatkan oleh Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la taqumus sa'ah, kiamat tidak akan terjadi hatta yuqatilul muslimuna al-yahuda, sampai kaum muslimin berhasil membunuh orang-orang Yahudi. Fayaqtulahumul muslimuna, benar-benar kaum muslimin akan membunuhnya. Hatta yahtabiyu yahudi min wara'il hajari wasyajari, sampai orang Yahudi itu lari tunggang langgang, terbirit-birit, bersembunyi di belakang batu, bersembunyi di belakang pohon. Nah,
Salah satu tanda kiamat, benda mati bisa bicara. Fayaqulul hajar, awish syajar, batu berkata, pohon berbicara. Apa katanya? Ya Muslim, ya Abdullah, ta'al, sini. Ini Yahudi, khalfi, di belakangku. Fata'al, faktulah. Sinilah, bunuh dia, kata pohon, kata batu. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad. Fa innahu min syajaril yahud, karena gharqad itu adalah pohon Yahudi. Ya. Pohon gharqad adalah pohon Yahudi. Saudara, mungkin sementara kita benar, yang benar, masa batu bisa bicara, masa pohon bisa bicara. Tapi Yahudi, Yahudinya Yahudi percaya dengan hadis ini. Apa yang terjadi? Mereka berlomba-lomba menanam pohon gharqad. Jadi bapak, saudara, ibu, jamaah, kalau punya rezeki lebih, punya waktu lowong setelah umroh di Makkah, nanti ziarah di Madinah, wisatalah ke utara, ke Syam, ya, mampir di Palestina, sholat di Masjid Al-Aqsa. Kita akan melihat betapa banyaknya pohon gharqad ditanam oleh mereka. Nah, sebelum ke sana boleh nanti tanya Mbah Google, ya, klik pohon gharqad, muncul itu pohon yang berduri, itulah pohon Yahudi. Disitulah mereka akan ngumpet. Nah, ini dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simpulkan, syarat syahadat yang keempat, membenarkan dengan hati semua yang dikhabarkan Nabi. Ini semua yang diberitakan oleh Nabi sejak 15 abad yang lampau. Yang sudah berlalu itu jadi contoh tauladan kita. Yang akan terjadi itu untuk supaya kita siap-siap, supaya kita tidak kaget. Kita mempersiapkan diri apa yang akan terjadi itu. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan yang mau bertanya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kencang suaranya. Wa anta fajazakallah khair wa fiik barakallah. Ya, kita nggak tahu syariat sebelum Nabi Muhammad. Itu sebelum Nabi Muhammad, orang sebelum kalian, begitu kata Nabi. Tapi kalau menurut syariat Nabi Muhammad, anak yang hasil perzinaan tidak bisa dinisbatkan kepada ayahnya. Jadi kalau membuat bin nggak bisa, harus adanya binti, ya, harus ada binti, tidak boleh bin, karena tidak boleh dinisbatkan kepada ayahnya. Wallahu a'lam. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.